Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hara Melisa dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap, yaitu ada struktur kurikulum SD, 1 mata pelajaran wajib, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, keterampilan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pilihannya yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi dan bahasa asing. Dua kegiatan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa melalui diskusi, proyek, dan praktek. 3. Pengembangan karakter, penanaman nilai-nilai moral dan sikap positif dalam pembelajaran sehari-hari. 4. Penilaian formatif dan sumatif untuk mengevaluasi proses hasil belajar. 5. Muatan lokal, materi yang relevan dengan budaya dan kearifan lokal. Ada pula prosedur pengembangan pembelajaran kelas rangkap. 1. Analisis kebutuhan, identifikasi karakteristik siswa di kelas rangkap, misalnya perbedaan usia dan kemampuan. 2. Perumusan tujuan pembelajaran, menyusun tujuan yang mencakup semua level kemampuan siswa. 3. Desain rencana pembelajaran, membuat RPP yang fleksibel mencakup berbagai metode dan strategi untuk mengakomodasi semua siswa. 4. Pemilihan metode dan media, menggunakan metode yang bervariasi, diskusi, permainan, proyek, dan media yang menarik untuk mendukung pembelajaran. 5. Implementasi pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan memfasilitasi interaksi antar siswa serta mendukung pembelajaran individu. 6. Evaluasi dan refleksi, melakukan penilaian terhadap hasil belajar yang refleksi untuk perbaikan proses pengajaran. 7. Revisi pembelajaran, mengadaptasi materi dan metode berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik siswa. Di sini ada pula evaluasi pada pembelajaran kelas rangkap. Evaluasi dalam pembelajaran kelas rangkap bertujuan untuk mengukur pencapaian belajar siswa dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan dalam kemampuan dan kebutuhan. Berikut adalah langkah-langkah dan metode evaluasi yang diterapkan. 1. Penilaian formatif, observasi, mengamati interaksi siswa selama kegiatan pembelajaran. Catat kemajuan dan kesulitan yang dihadapi. Diskusi kelas, menggunakan diskusi untuk menilai pemahaman konsep. Tanyakan pada siswa untuk menjelaskan materi dengan kata-kata mereka. 2. Penilaian sumatif, ujian, memberikan ujian akhir atau kuis yang mencakup materi yang diajarkan. Pertimbangkan membuat soal dengan tingkat kesulitan berbeda. Tugas proyek, menugaskan proyek yang dapat dikerjakan secara individu atau kelompok. Proyek harus mencerminkan pemahaman dan kreativitas siswa. 3. Portofolio, mengumpulkan hasil kerja siswa selama 1 periode. Portofolio ini dapat mencakup tugas, catatan, dan refleksi pribadi siswa tentang proses belajar mereka. 4. Self-assessment, memungkinkan siswa untuk melakukan penilaian diri. Siswa dapat mengisi lembar refleksi mengenai apa yang telah mereka pelajari dan area yang perlu ditingkatkan. Pre-assessment, melibatkan siswa dalam menilai pekerjaan teman sekelas. Metode ini dapat meningkatkan keterlibatan dan memberi umpan balik yang konstruktif. 6. Keterampilan praktis, menilai keterampilan praktis melalui aktivitas langsung, misalnya dalam mata pelajaran seni atau olahraga. Prinsip dan evaluasi. Inklusivitas, pastikan bahwa semua siswa terlepas dari kemampuan mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka. Diferensiasi, gunakan berbagai metode dan alat evaluasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Refleksi, berikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan hasil evaluasi dan menetapkan tujuan
untuk perbaikan di masa depan. Sekian materi dari saya yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.